Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami peserta Latsar CPNS 2021 kelompok 2 angkatan 13 yang terdiri atas saya sendiri, Nina Agustina sebagai ketua kelompok, dan dua rekan saya, Bapak Komarudin Eskom serta Ibu Lia Rosiana SPDI. Kali ini kami akan membahas tentang analisis isu global pandemi COVID-19, yaitu meningkatnya jumlah kasus terpapar COVID-19. COVID-19 atau Coronavirus Disease 19 merupakan virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut dengan COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat hingga kematian. Asal mulanya, virus ini berasal dari Wuhan, Cina, yang penyebarannya sangat cepat, sehingga mewabah hampir di setiap negara termasuk Indonesia. Tercatat, hingga sekarang ini sudah lebih dari 2 juta kasus di Indonesia. Cepatnya penyebaran virus ini, menurut Ahmad Yanto, juru bicara pemerintah penanganan COVID, karena banyaknya warga yang tidak mengikuti imbauan untuk tetap di rumah dan mematuhi protokol kesehatan. Selanjutnya, isu tadi akan kami analisis berdasarkan metode pentahelix. Metode pentahelix merupakan metode yang melibatkan multi pihak dalam penganalisisan isu. Di antaranya ada government, yaitu yang mana pemerintah telah menerapkan aturan atau sanksi bagi para pelanggar protokol kesehatan. Namun, dalam praktiknya, sanksi ini belum dapat diberikan atau dilaksanakan secara tegas. Nah, dari segi akademis atau kalangan akademisi, yaitu belum sepenuhnya memberi edukasi tentang bahaya COVID. Nah, hal ini dibuktikan dengan masih terdapat beberapa sekolah yang melaksanakan pembelajaran tatap muka dan standar protokol kesehatannya ini belum memenuhi kriteria yang ditetapkan. Yang ketiga ada dari segi bisnis, yaitu ini terkait dengan tempat usaha tempat usaha misalkan saja pasar marketnya yang kurang memperhatikan penerapan protokol kesehatan. Yang keempat ada community atau komunitas disebut juga dengan social power yang memiliki peran penting dalam pengendalian COVID. Namun masih banyak masyarakat yang mengabaikan protokol kesehatan sehingga masih terjadi kelonjakan. Apalagi di bulan Februari tercatat ada 53.061 kasus pelanggaran protokol kesehatan. Dan yang terakhir dari segi media, masih banyaknya tersebar berita hoax tentang bahaya COVID dan efek samping dari vaksinasi. Selanjutnya, isu akan ditapis melalui metode USG. Analisis USG adalah metode analisis dengan menggunakan 3 aspek. Urgency, seriousness, and growth. Urgency adalah tingkat keurgenan suatu masalah, seriousness adalah tingkat keseriusan masalah, growth adalah tingkat perkembangan suatu masalah. Dalam metode analisis USG ini menggunakan skala Likert dari rentang 1 sampai 5. Kita masukkan isu kontemporer yang sudah kita dapat. Yang pertama, pemerintah telah menerapkan aturan atau sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan. Namun pada praktiknya belum diterapkan sanksi secara tegas terhadap pelanggar protokol kesehatan COVID-19. Kita analisis dilihat dari urgency yaitu 5, seriousness 4, growth 3, total 12. Isu selanjutnya, lembaga akademik belum sepenuhnya memberi edukasi tentang bahaya COVID-19. Hal ini terlihat dari masih terdapat beberapa sekolah yang melaksanakan pembelajaran tatap muka dengan tidak memenuhi standar protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dari urgency 3, seriousness 3, growth 3, totalnya 9. Isu kontemporer selanjutnya adalah tempat usaha kurang memperhatikan penerapan protokol kesehatan. Urgency 4, seriousness 4, growth 5. Totalnya 13. Yang keempat, komunitas disebut dengan social power memiliki peran penting dalam pengendalian virus COVID-19. Namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang mengabaikan protokol kesehatan. Urgency 5, seriousness 5,
Growth 5, totalnya 15. Yang terakhir, masih banyaknya tersebar berita hoax tentang bahaya COVID-19. Urgency 4, Seriousness 3, Growth 3, totalnya 10. Nah, dari kelima isu tadi dilihat skor yang paling tertinggi. Yang tertinggi adalah komunitas disebut dengan social power memiliki peran penting dalam pengendalian virus COVID-19. Namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang mengabaikan protokol kesehatan. Nah, isu inilah yang nanti akan kita analisis menggunakan metode fishbone dan SWOT, dan juga dicari solusi penyelesaiannya. Fishbone diagram. Fishbone diagram atau diagram tulang ikan adalah salah satu metode untuk menganalisa penyebab dari sebuah masalah atau kondisi. Sering juga diagram ini disebut dengan diagram sebab akibat atau cause effect diagram. Setelah kita menganalisis dengan metode USG, kita mendapatkan isu prioritas, yaitu masyarakat yang abai akan protokol kesehatan. Pada diagram tulang ikan ini akan kita cari akar permasalahannya atau sebab-sebab yang mengakibatkan mengapa masyarakat bisa abai terhadap protokol kesehatan. Untuk menemukan akar permasalahannya atau sebab-sebabnya, kita bisa lihat dari 4 aspek. Yang pertama, man atau manusianya, kedua, metode atau metodenya, ketiga, material atau bahannya, keempat, mesin atau mesinnya. Yang pertama, dari aspek man atau manusianya, kurangnya edukasi tentang bahaya COVID-19. Karena memang kita rasakan masih kurang adanya edukasi terhadap bahaya COVID-19. Karena masih banyak masyarakat yang menganggap COVID-19 itu hanya sebatas sakit flu biasa ya. Kemudian masyarakat yang banyak meremehkan, bahkan menganggap virus COVID-19 itu tidak ada. Kita temukan di lapangan banyak sekali masyarakat yang menganggap bahwa virus COVID-19 itu tidak ada. Selanjutnya dari segi metode, sosialisasi bahaya COVID-19 kurang efektif. Kemudian, pemberian sanksi yang kurang tegas untuk masyarakat yang berkerumun atau social distancing. Karena pada kenyataannya memang benar ya, sanksi kurang tegas untuk masyarakat yang berkerumun. Contohnya masyarakat masih menggelar hajatan, kemudian ada acara atau event-event tertentu yang masih mengabaikan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan acaranya. Adapun sanksinya masih sebatas diperingati atau dihimbau. Jadi memang di sini untuk social distancing ini sanksinya masih kurang tegas. Tidak seperti misalkan pemakaian masker itu kan ada denda sebesar misalkan sanksinya membayar 250.000 begitu ya. Selanjutnya PSBB yang kurang efektif. Pada aspek yang ketiga yaitu material atau bahan, ditemukan kelangkaan masker dan hand sanitizer pada awal masa pandemi. Memang kita rasakan di awal masa pandemi itu sangat sulit sekali menemukan atau membeli masker dan hand sanitizer karena adanya kelangkaan. Mahalnya harga beli masker medis yang sesuai dengan standar ya. Khususnya daya beli masker medis untuk kalangan bawah ya, atau bisa dikatakan menengah ke bawah. Yang terakhir dari segi mesin atau mesin ya, pembuatan vaksin yang belum memenuhi standar WHO. Selanjutnya, isu akan masuk pada tahap analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan suatu teknik perencanaan strategi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kekuatan atau strength dan kelemahan weakness, peluang opportunity, dan juga ancaman threat dalam suatu proyek. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang alternatif pemecahan isu dengan analis SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan. Pemerintah sudah membuat himbauan, larangan, dan sanksi terhadap pelanggar protokol kesehatan untuk meminimalisir penyebaran COVID-19. Yang kedua, adanya mengedukasinya tentang COVID
baik dari segi dampak, penyebaran, dan cara menjaga diri dari bahaya COVID-19 dari pihak pemerintah, lembaga kesehatan, dan juga pihak terkait lainnya. Analisis SWOT dari segi weakness yaitu ketidaksesuaian penerapan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan. Contohnya, sanksi denda untuk pelanggar yang tidak menggunakan masker dikenai denda 250.000. Praktiknya, pelanggar diberi option untuk membayar denda atau bakti sosial hanya membersihkan sampah di sekitar lokasi. Kurangnya perhatian penerapan protokol kesehatan dari pihak swasta melalui marketnya atau tempat usaha. Berikutnya analisis SWOT, opportunities atau peluang. Yang pertama adalah memanfaatkan teknologi yang terus berkembang untuk membuat kampanye menarik tentang COVID-19. Berikutnya, mudahnya mengakses informasi atau berita harus dimanfaatkan untuk menyebarkan berita yang benar dan positif, dalam artian bukan berita hoax. Analisis SWOT berikutnya adalah dari segi threat atau ancaman. Masih banyak masyarakat yang menyepelekan dan tidak mematuhi protokol kesehatan di lingkungannya. Masyarakat menganggap bahwa COVID-19 itu tidak ada. Adanya masyarakat yang tidak mau divaksin. Setelah isu kontemporer telah ditentukan, maka diperlukan alternatif strategi penyelesaian isu tersebut. Baik, saya akan menjelaskan beberapa alternatif penyelesaian terhadap isu tersebut. Yang pertama adalah pemerintah dan pihak terkait tetap memberlakukan sanksi bagi setiap pelanggar protokol kesehatan, begitu pula dalam prakteknya di lapangan. Tahapan setiap alternatifnya memberikan sanksi yang sesuai terhadap pelanggar COVID. Hasil yang diharapkan yaitu masyarakat dapat mematuhi protokol kesehatan dimanapun mereka berada. Yang kedua adalah alternatif penyelesaiannya adalah memanfaatkan perkembangan teknologi dalam memberikan edukasi positif tentang COVID-19. Tahapan setiap alternatifnya membuat media edukasi dengan semenarik mungkin. Hasil yang diharapkan terbentuknya kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya COVID-19. Yang ketiga, bekerja sama dengan pihak swasta dalam hal penerapan protokol kesehatan. Tahapan setiap alternatif, pihak swasta melalui marketnya agar lebih memperhatikan penerapan protokol kesehatan. Hasil yang diharapkan, terkontrolnya kebiasaan masyarakat untuk patuh pada protokol kesehatan. Pihak-pihak yang terkait meliputi pemerintah, akademisi, pihak swasta, dan juga masyarakat. Demikian video presentasi analisis isu global dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.